Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia di channel saya ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terbaru tentang perkembangan pencairan PKH dan BPNT, di mana pada saat ini untuk PKH yang bank penyalurnya BRI itu sudah merata cair di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di 431 kabupaten kota, dan juga para KPM PKH yang hanya mendapatkan PKH tanpa BPNT di 83 kabupaten kota. Tetapi pada saat ini masih banyak KPM PKH dan juga BPNT itu belum cair bantuannya. Sudah dilakukan pengecekan dari kemarin sampai dengan hari ini. Menurut hasil dari laporan-laporan yang diterima, para KPM yang penyalurnya Himbara kecuali Bank BRI itu sampai dengan saat ini belum masuk bantuan PKH-nya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kekhawatiran, kebingungan, dan rasa berharap yang sangat besar karena untuk daerah lain yang bank penyalurnya BRI itu sudah cair bantuan PKH-nya. Karena bantuan PKH ini memang pastinya itu sangat diharapkan, sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pemenuhan kebutuhan sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh para KPM tersebut, karena pada saat ini masih dalam masa situasi yang cukup sulit dirasakan oleh para keluarga penerima manfaat PKH khususnya. Para pemirsa, informasi yang beredar itu sudah sangat masif sekali bahwasanya PKH itu sudah cair merata di seluruh Himbara. Para KPM sangat bersemangat untuk melakukan pengecekan dan penggesekan, baik itu yang bank penyalurnya BRI, dan itu sudah terbukti sudah cair untuk yang bank penyalurnya BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh. Pada saat ini masih merasakan kekecewaan karena bantuan PKH-nya itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui Himbara penyalurnya khusus di 431 kabupaten kota. Ya, karena memang setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sisenji itu sudah dilakukan SP2D oleh Kementerian Sosial. Ya, begitu juga dengan KPM yang ada di 83 kabupaten kota yang nantinya akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia, baik itu BPNT dan juga PKH-nya. Dan untuk 83 kabupaten kota tersebut, untuk BPNT dan PKH-nya itu akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia secara berbarengan. Dan untuk PKH yang tidak mendapatkan BPNT itu akan dicairkan melalui Himbara. Informasi ini kami dapatkan berdasarkan dari hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG, sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan itu sudah terkoneksi dari Kementerian Sosial. Dan para pemirsa, pada konten-konten saya sebelumnya ada muncul pertanyaan, "Mas, saya tidak ada kartu KKS, saya mendapatkan PKH dan BPNT di tahap terakhir di tahun 2022 melalui PT Pos Indonesia. Baru pertama kali itu saya mendapatkannya. Bagaimana nasib saya?" Nah, hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan menimbulkan kebingungan dan mungkin kekhawatiran bakal tidak mendapatkan bantuan PKH lagi, karena pada daerah KPM tersebut kebetulan itu termasuk dari 431 kabupaten kota yang pada sebelumnya itu dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sisenji, dicairkan melalui Himbara. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru tentang pencairan PKH dan BPNT melalui aplikasi Sisenji yang saya lakukan pengecekan pada hari ini. Apakah ada perubahan terkait dengan belum cairnya bantuan PKH dan BPNT para keluarga penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia kecuali PKH yang pada saat ini sudah disalurkan oleh Bank BRI? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas, lebih detail, berdasarkan dari hasil pengecekan melalui aplikasi Sisenji yang kepada para pemirsa dan para penonton dan juga para keluarga penerima manfaat yang belum dan baru pertama kali menonton channel saya ini,
Mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share. Hidupin notifikasi loncengnya. Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh. Pemirsa, pada beberapa hari ini merupakan sebuah hari yang cukup membahagiakan bagi para keluarga penerima manfaat PKH, khususnya yang bank penyalurnya itu BRI di 431 kabupaten kota. Ya, untuk yang bank penyalurnya itu selain BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank Syariah Indonesia pada saat ini masih mengalami kekecewaan karena dilakukan pengecekan melalui KKS-nya itu sampai dengan hari ini itu belum masuk bantuan PKH-nya. Apakah itu nantinya bantuan itu betul-betul dicairkan, apakah ada kendala dan bantuan yang diterima itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama? Ya, para pemirsa, dan pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada waktu pencairan PKH tahap 4 di tahun 2022, yang mana pada waktu itu untuk bantuan PKH dan BPNT keseluruhannya itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Ada KPM-KPM yang baru pertama kali mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, artinya pada saat itu tidak memiliki KKS karena untuk pencairan melalui PT Pos Indonesia seyogyanya itu dicairkan dengan KPM membawa surat pemberitahuan untuk selanjutnya dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan tidak memiliki KKS, bagaimana dengan nasib pencairan PKH saya, apakah saya tidak mendapatkan lagi, apakah ada solusinya? Saya sudah melakukan pengecekan SISNG terkait dengan perkembangan pencairan bantuan PKH dan juga BPNT khusus di 431 kabupaten kota yang belum memiliki KKS, dan ini menjadi sebuah kabar gembira dan juga menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di konten saya sebelumnya, karena yang saya sampaikan ini nanti itu ada dasarnya, ada referensinya melalui pengecekan aplikasi SISNG. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan tampilan dari aplikasi SISNG pada hari ini. Ini hasil pengecekan saya melalui aplikasi SISNG di hari ini tanggal 6 Maret 2023. Saya mensampel salah satu KPM. Hasil dari pertanyaan dari KPM tersebut sewaktu pencairan yang sudah dilakukan melalui Bank Himbara, dan KPM ini termasuk dari 431 kabupaten kota yang untuk PKH-nya dicairkan melalui Himbara. KPM tersebut bertanya, "Pak, bagaimana dengan nasib saya, Pak? Pencairan PKH itu dilakukan di KKS, tetapi saya tidak memiliki KKS. Saya termasuk penerima baru yang di tahun 2022 itu mendapatkan PKH di tahap 4 melalui PT Pos Indonesia. Apakah saya mendapatkan lagi atau tidak?" Nah, pada hari ini setelah saya menerima pengaduan dan laporan tersebut, saya melakukan pengecekan melalui aplikasi SISNG dan terlihat bahwasanya KPM tersebut itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk PKH tahap satunya di tahun 2023. Hal tersebut sudah saya lihat karena di keterangan di situ sudah tertera rekening PT Posnya dan untuk penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Saya juga melakukan pengecekan melalui aplikasi SISNG di menu monitor data salur bansos. Saya memilih klaster, semua klaster bansosnya PKH, dan untuk periode 2023 TW1 dalam kurung pos. Ya, setelah saya melakukan pengecekan, tampillah nama-nama KPM yang dicairkan PKH tahap satunya itu melalui PT Pos Indonesia. Sudah terlihat data-data KPM dan nama-nama KPM tersebut, nicknya, namanya, rekening PT Posnya sudah tertera, alamatnya, penyalur tertera jelas PT Pos Indonesia. Status yaitu proses verifikasi rekening, artinya untuk para KPM ini nantinya yang terdaftar sebagai penerima baru dan belum memiliki KKS yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial itu akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia, dan prosesnya itu sudah berjalan dan mudah-mudahan itu tidak lama lagi akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial. Ini juga hasil pengecekan melalui aplikasi SISNG
Melalui menu monitor data salur bansos, saya memilih klaster semua klaster bansosnya BPNT periode Januari sampai dengan Maret 2023. Tertera data KPM, NIK-nya, namanya, nomor rekeningnya, alamat dan penyalurnya, PT Pos Indonesia, status juga proses verifikasi rekening. Artinya untuk para KPM ini nantinya yang tidak memiliki KKS karena sebelumnya terdaftar sebagai penerima baru PKH dan BPNT itu tetap disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan prosesnya sudah berjalan dan mudah-mudahan prosesnya ini tidak ada kendala dan bisa dicairkan segera oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Jadi para KPM yang sudah bertanya melalui konten saya sebelumnya terkait dengan nasib KPM yang tidak memiliki KKS, apakah tetap cair atau tidak, akhirnya sudah terjawab bahwasanya dicairkan melalui PT Pos Indonesia walaupun itu berada di 431 kabupaten kota. Dari pengecekan melalui aplikasi Sisenji yang saya lakukan hari ini di tanggal 6 Maret tahun 2023 sudah terlihat dan sudah tertera bahwasanya untuk para keluarga penerima manfaat yang pada tahun 2022 itu termasuk sebagai penerima baru untuk PKH tahap 4-nya dan juga untuk BPNT alokasi Oktober, November, Desember yang pada waktu itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan adalah KPM baru, akhirnya terjawab kegelisahan dan pertanyaannya sudah terjawab setelah dilakukan melalui aplikasi Sisenji itu tetap dicairkan melalui PT Pos Indonesia dan prosesnya saat ini sudah berjalan di aplikasi Sisenji, sudah terlihat dan sudah tertera proses verifikasi rekening. Artinya itu tidak lama lagi. Walaupun para KPM tersebut itu berada di 431 kabupaten kota yang pada awalnya itu terdaftar sebagai daerah yang akan dicairkan melalui himbara baik itu PKH dan BPNT-nya. Kebijakan ini diambil oleh Kementerian Sosial, pastinya ini adalah merupakan sebuah solusi bagi para keluarga penerima manfaat yang tidak ada KKS-nya. Karena kalau dicairkan melalui PT Pos Indonesia, cukup hanya surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia dan tidak memerlukan KKS. Pastinya itu dianggap lebih efektif dan lebih efisien bagi para keluarga penerima manfaat karena jika hanya melalui surat pemberitahuan itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan informasi yang bermanfaat bagi para keluarga penerima manfaat BPNT dan PKH dimanapun kalian berada. Para pemirsa, sekali lagi yang baru pertama kali menonton channel saya ini dan yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar saya bisa terus menyapa dan menyampaikan informasi-informasi penting terbaru update tentang perkembangan bantuan sosial BPNT, PKH, dan informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.